Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lagi guys, bro, teman-teman, kembali lagi di channel gue, channel Motovlog. Oke, sesuai janji gue ya, kemarin gue bakalan bahas tips gimana sih caranya jadi orang pede. Ya karena kebanyakan itu, setahu gue ya, kebanyakan itu banyak motovlog yang itu kayak perkataannya kurang diperbaiki, apakah terlalu grogi, terlalu negatif pikirannya. Jadi kayak mau berbicara sesuatu itu kayak ragu-ragu gitu. Akhirnya gak jadi, akhirnya jadi sesuatu yang jelek gitu. Gue menjelasin tips gimana sih caranya jadi pede. Kita jalan-jalan dulu ya. Kita coba mengelilingi atau jalan-jalan refreshing sebentar aja. Oke, let's go. Oke, mungkin perjalanannya udah selesai ya, refreshingnya udah selesai, cuci matanya udah selesai. Kali ini kita langsung saja masuk ke materinya. Tips gimana caranya jadi orang yang sangat pede banget. Ini sekarang cuacanya terang banget. Ini sebenarnya tujuannya ini mau ke Rampal ya. Gila. Oke, tujuannya sebenarnya mau ke Rampal, mau muter-muter sama teman-teman. Ya, di sana jalan-jalan gitu. Oke, langsung saja masuki tips caranya menjadi orang yang pede. Oke, langsung saja yang pertama, anti grogi. Ya. Kenapa gue bilang anti grogi? Kalau bisa kalian, kalau mau jadi orang pede, kalian buang rasa grogi itu. Karena hal yang membuat kepedean kita hilang termasuk adalah grogi. Grogi ini juga termasuk hal yang membuat kepedean kita hilang. Gitu. Jadi kalau bisa hilangkan rasa grogi. Ya, itu yang pertama, pasti grogi itu harus hilang. Ya, aku lanjutin lagi. Grogi itu, kenapa sih grogi itu sangat harus hilang? Karena peran penting banget kenapa grogi itu harus hilang. Karena contohnya kalau kita grogi itu, kita bisa lihat sendiri contoh orang grogi kalau ngomong itu gimana. Matanya keluar kantong, ya pasti. Kaki bisa gemetar. Kalau ngomong kayak gini itu, gini ya. Sebenarnya minta maaf aku. Kita itu motovlog. Jadi kalian itu tanya tips gimana kita jadi motovlog yang pede banget itu seperti apa sih? Harus gimana gitu, ya kan? Nah, aduh. Nah, jadi. Bentar, ada masalah tadi. Jadi kita itu motovlog ya. Kita itu motovlog pengen jadi orang yang pede banget di motovlog ini. Nah, grogi kita buang. Oke, gini. Jadi
kita itu motovlog ya, kita itu berbicaranya di dalam helm ya. Jadi otomatis suara kita itu bakalan mantul ke kita sendiri. Suara kita itu kebanyakan paling besar itu bakalan di dalam motor di dalam helm, karena kita ngobrol secara tertutup gitu. Jadi kebanyakan para motovlog itu grogi gara-gara kita itu ngomong. Nah, kan kita ngomong. Nah, setelah kita ngomong, di samping kita itu ada orang. Ya, kayaknya di samping kita berhenti di lalu lintas gitu ya. Dan kemudian ada orang di samping kita. Kita ngobrol kayak, aduh malu. Nanti orang itu ngata-ngatain gitu. Ya kan, malu. Jadi enggak, jangan malu. Kenapa kalian harus malu, ya kan? Orang kalian juga enggak merugikan orang lain. Nah, jadi tipsnya gitu. Kalian tuh ngobrol di dalam helm ya. Enggak lepas helm. Otomatis suara itu pasti ke kalian sendiri. Kan nanti kalau emang kalian ngomong kedengar orang pas kalian ngobrol gini, di samping kalian ada, kalian pede aja. Ya. Kalian cuma harus berpikir gini. Gue kan nggak nyusahin orang lain, nggak buat orang lain resah, nggak buat orang lain kayak mengganggu gitu kan. Ngapain kalian semua harus malu gitu, ya kan? Ngapain kalian harus malu? Buat apa kalian malu? Yang penting kalian percaya diri aja gitu, ya. Nah, yang kedua yakni apa tadi? Aku lupa soalnya. Yang kedua ini hilangkan rasa malu. Nah, setelah grogi yang kedua ya ini malu. Kenapa gue harus bilang malu? Karena kebanyakan orang pasti malu banget sih. Ya. Kalau deket orang kayak gini, kita ngobrol di samping orang kayak gini ya, kita pasti bakalan malu. Semua orang bakal pasti punya rasa malu, ya kan? Baik maupun berbicara ngobrol sama orang lain, kita bertingkah laku, berjalan ataupun apapun, itu pasti kita bakalan namanya punya rasa malu, ya kan? Yang kita namanya manusia pasti ada. Tapi kalau bisa di sini kalian kalau emang mau jadi orang yang sangat pede, kurangi rasa malu kalian itu. Karena apa? Ya karena tips mau jadi orang pede itu kalian nggak malu. Karena percaya itu adalah pede, ya kan? Ya, kalian berarti harus menghilangkan rasa malu. Nggak menghilangkan sih, rasa malu harus ada. Kenapa gue bilang harus ada? Kalau lo nggak punya rasa malu, lo bakal kayak orang gila, ya kan? Telanjang di tengah jalan, kencing di tengah jalan, aduh gila banget. Pasti gitu. Aduh, cok, gila. Pasti gitu, nggak mungkin nggak. Kalian nggak boleh malu. Nggak boleh malu, anjir. Maksudnya kurangi rasa malu. Rasa malu harus ada, tapi pasti harus kalian kurangi, pasti harus kalian kurangi. Nggak boleh kalian harus pemalu gitu. Karena kebanyakan orang pemalu itu selalu diam. Kalian mau penonton kalian itu males dengan kalian, bosan dengan video kalian, karena kalian yang diam aja konten kalian. Ya kan, nggak mau pasti. Jadi kurangi rasa malu, kita berbicara itu di sini sendiri. Bodoh amat masalah orang lain mau menghujat kita seperti apa. Yang penting di sini kita pede aja gitu. Saran gue pede aja sih. Jadi kalau bisa kurangi rasa malu itu. Kenapa sih kalian harus mengurangi rasa malu? Ya karena itu tadi alasannya. Kalian nggak boleh diem aja. Kalian harus ngomong. Pasti harus. Ya itu. Yang kedua, hilangkan rasa grogi. Yang pertama hilangkan rasa grogi. Kedua, kurangi rasa malu. Nah, itu semua udah mungkin sebenarnya semuanya itu udah kayak bahas semuanya, ya kan? Mulai dari grogi, mulai dari kurangi rasa malu, itu semua kayaknya sebenarnya udah cukup. Tapi bagi kalian semua yang mungkin kurang dengan ini, masih kurang penjelasannya, bakalan aku tambahin lagi. Nah,
Yang kedua itu tadi. Yang ketiga ini, kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Ya. Kenapa gue bilang kalian harus jadi diri kalian sendiri? Karena gini, kalau kalian mau jadi orang lain, percuma. Kalau itu adalah kekurangan kalian, ya kan? Percuma kan kalau itu semua adalah kekurangan kalian. Jadi lebih baik jadi diri sendiri daripada jadi orang lain memaksa kekurangan kita. Kita itu, setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasti bakalan nggak sama. Ada yang sama, tapi kebanyakan nggak bakalan sama. Gitu. Jadi untuk kalian semua, jadilah diri kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri tanpa melihat orang lain. Kalian gali jati diri kalian sendiri. Jadi orang pede menurut kalian sendiri itu seperti apa. Cari motivasi-motivasi yang bisa membuka kepedean kalian, agar kalian bisa pede banget jadi orang. Pedenya apa? Pede sih pede, tapi nggak kelebihan, nggak melewati batas. Pede sewajarnya saja. Gitu. Ya. Jadi diri kalian sendiri. Penting banget jadi diri kalian sendiri. Ya. Penting banget. Nah, tuh yang ketiga, pede ya. Apa pede? Jadi diri kalian sendiri. Nah, itu semua grogi. Nomor 1 grogi. Nomor 2 nomor 1 menghilangkan rasa grogi. Ya. Kedua, mengurangi rasa malu. Ketiga, menjadi diri kalian sendiri. Itu semuanya sebenarnya udah pas buat kalian semua, buat memotivasi kalian semua, udah cukup buat menggali rasa kepedean kalian. Nah, tapi Kak, masih ada lagi, masih kurang, masih grogi, masih gak pede, masih kurang Kak, gimana dong? Nah, ada lagi yang 4, aku tambahin lagi. Yang keempat yakni melawan rasa negatif dan jangan iri kepada hal positif. Ya. Nah, aku ulangi lagi, apa yang keempat? Melawan hal negatif dan nggak iri dengan hal positif. Jangan iri. Ya. Ada orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Jadi maksudnya di sini apa? Hal negatif yang menurut kalian itu kayak kalian kan grogi jadi orang. Nah, di situ kalian pasti bakalan mengenal yang namanya hal negatif, ya kan? Kalian grogi, kalian malu, itu negatif banget. Kalian mau melakukan ini itu, pikiran kalian kayak jelek, terus malu, terus kayak gimana, kepikirannya mau melakukan ini nanti gimana itu pikiran yang negatif. Jadi lawan, kalian harus melawan, dorong terus hal negatif seperti itu, ya kan? Kalian dorong hal negatif seperti itu. Dan kemudian kalian nggak boleh iri dengan hal positif. Kenapa gue bilang kalian nggak boleh iri dengan hal positif, ya kan? Gini, bentar. Aduh, gini. Kalau kalian iri dengan hal positif, iri dengan orang lain, orang lain mau melakukan ini itu, kalian kemudian kan kalian iri kan dengan hal itu. Kemudian kalian bakalan menirunya. Maksudnya menirunya apa? Kalian bakalan ikut-ikutan ke hal positif seperti itu, ya kan? Nah kemudian kalau kalian selalu iri dengan hal positif, selalu iri dengan orang lain, nah terus kalian mengikuti keirian itu, dan kalian melewati batas kalian. Nah maksudnya melewati batas kalian itu apa? Kalian melewati kekurangan kalian yang sebenarnya itu tidak bisa kalian lakukan, tapi kalian paksa. Jadi gak bakalan jadi sesuatu hal kekurangan kalian yang mana itu kalian paksa, gak mungkin bisa. Itu adalah kekurangan kalian. Kecuali sesuatu yang belum kalian lakukan, boleh kalian coba sebisa mungkin. Kita bakalan tahu hasilnya jika kita udah berusaha semaksimal mungkin.
ya kan? Bro, ada kurang lebihnya gue mohon maaf sebesar-besarnya karena semua manusia adalah tempat salah ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menghibur kalian. Akhir kalam, syukron, nun walakul turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya.